seratnya. Ya. Ya. Jadi sebaiknya memang untuk sahur kita lebih banyak makan apa, nasi, ya, sama lauk atau sayuran yang berkuah. Ya. Itu untuk apa, Bu? Kenapa harus demikian? Karena pada saat sahur kita kan harus menahan lapar berapa jam? Tidak sampai 24 jam. Berapa jam? 12. Dari jam 4 pagi sampai jam 6 itu berapa jam? 14 jam. Ya. Jadi kita harus menahan lapar 14 jam. Pada saat sahur kita harus makan makanan yang harus diubah menjadi energi agar pada saat puasa tidak cepat lapar, tidak cepat lemas, tidak cepat apa? Capek. Ya, itu. Nah, makanan-makanan yang seperti itu ya, pada saat sahur kita harus makan nasi, itu pasti. Ya. Kalau bisa juga nasi jagung, itu yang banyak menyimpan energi. Ya, nasi jagung. Yang kedua, kita harus makan apa? Lauk. Ya. Entah itu daging ataupun ikan boleh, ataupun telur itu boleh. Ya. Yang penting lauk. Terus yang ketiga ada protein. Ya. Proteinnya itu terserah mau dari hewani atau nabati. Misalnya kalau hewani itu dari daging, kalau nabati itu dari tahu dan tempe. Biasanya yang umum kalian makan itu. Ya. Ya. Terus yang terakhir, makan sayuran. Ini sayuran juga penting untuk apa? Metabolisme tubuh. Ya, kebanyakan kalau puasa itu kita metabolisme tubuhnya menurun. Kok bisa dibilang seperti itu, Bu? Kebanyakan kan buang air besar saja 1 hari sekali sulit. Ya, iya benar. Ya, itu yang menyebabkan metabolisme turun. Jadi kita harus makan sayuran pada saat sahur agar metabolisme kita tetap terjaga. Karena kebanyakan ada yang kalau puasa, pada saat puasa itu kebanyakan ada yang maknya kambuh. Ya, karena saya biasa makan 3 hari sekali. Pas makan seperti ini 2 hari sekali dan tidak makan dari pagi sampai petang. Tuh, ada yang seperti itu. Ya, karena tidak terbiasa puasa. Ya. Masalah-masalah seperti itu yang terjadi pada saat bulan puasa. Hanya bulan puasa saja. Kenapa? Pada saat bulan puasa itu kita makan hanya 2 kali. Sedangkan kalau misalnya hari-hari biasa kita makan 3 sampai 4 kali. Berapa kali? Berapa kali? 4 kali. Berapa? 3 kali. Dan itu metabolisme terjaga. Karena bisa pagi atau siangnya makan sayur, atau kalau nggak siang malamnya makan sayur. Gitu. Jadi kalau misalnya hari-hari biasa itu metabolismenya terjaga. Ya. Karena pada saat bulan puasa kita itu, Bu, saya malas Bu makan sayur. Saya tidak suka makan sayur kalau pagi-pagi. Saya ada apa gitu. Alasannya berbagai alasan yang kalian takutkan. Takut ini Bu, takut itu ya. Sebenarnya sayur itu juga sangat penting.
Ayam, roti, bisa. Apa lagi? Bayam, ya. Sawi, itu. Ya. Apa lagi? Kangkung, kan sudah kangkung, ya. Itu termasuk sayuran yang berserat. Yang ketiga, konsumsi makanan berlemak. Misalnya daging, ya, daging ayam, daging sapi boleh, itu berlemak.
dibuat bermain-main. Ya. Karena kalau misalnya dibuat bermain-main akan sia-sia. Waktu kalian sia-sia, tidak akan mendapatkan pahala. Iya. Iya. Jadi jangan terlalu banyak main, apalagi main HP. HP itu memang penyakit kalau misalnya terlalu banyak. Ya, dalam satu hari misalnya 12 jam bermain HP. Nah, itu tidak boleh. Ya. Digunakan untuk main, kalau bisa digunakan untuk yang bermanfaat seperti mendengar ceramah agama, ya, bersolawat. Bisa kalau misalnya kalian menggunakan dengan baik. HP itu bisa berguna dan bisa juga tidak berguna. Jadi kalau misalnya kalian sudah difasilitasi HP, gimana? Harus digunakan dengan baik. Ya, Ya. jangan main terus. Ya. Kalau main terus, sudah habis paketannya. Oke, wifi. Kalau pakai wifi, baterainya habis kan berhenti kalian main. Nah, setelah berhenti kalian main, capek kan tidur. Naruh lagi cas. Itu kekurangan kita. Ya. Jadi kalau misalnya pada saat puasa jangan kebanyakan tidur, harus semangat. Ya. Ini pengaturan pada saat buka puasa. Yang pertama harus disegerakan minimal 1 sampai 2 gelas air. Ya, minum air dulu. Yang kedua, makanan yang cepat memberikan energi. Misalnya makan kurma atau jus buah. Kerja apa? Kerja pagi. Buka puasa. Kemarin Yang ketiga, hindari makanan yang digoreng dulu. Hindari. Ya, kalau bisa dikukus atau direbus. Ya, atau sayur. Nah, itu. Yang keempat, jika menghindari makan kolak atau bubur. Kalau misalnya orang tua kalian buat kolak atau bubur, itu makan 1 sampai 3 sendok saja. Yang terakhir, kenapa kok makan kurma? Karena kurma itu mengandung kalium dan fruktosa yang sangat tinggi. Untuk apa? Kita sudah 1 hari penuh 14 jam berpuasa, itu pasti haus. Ya. Jadi kita untuk mengembalikan rehidrasinya menggunakan kurma. Dan kurma ini digunakan untuk sumber energi cepat pakai. Jadi kalau misalnya sudah makan kurma, itu rasanya gimana? Segar sekali. Iya. Iya. Yang terakhir, ada kandungan dedukan. Fungsinya apa? Untuk mengenyangkan. Nah, pada saat buka puasa biasanya kalian minum jus buah, ya. Kalau bisa makan kurma juga, entah itu 1 boleh. Yang penting ganjil, ya. Ya. Selanjutnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kamu hendak berbuka puasa, berbukalah dengan kurma, sebab kurma itu berkah. Kalau tidak ada, maka dengan air, karena air itu bersih dan suci.
Yang ketiga, hindari makanan yang tinggi lemak seperti santan, gajing, jeroan. Kalau misalnya kalian tahu jeroan bayi dalam, ya. Jadi hindari itu dulu. Karena setelah sholat maghrib kita akan melaksanakan sholat tarawih. Ya. Yang keempat, dianjurkan sayur yang berkuah. Harus sayur yang berkuah. Ya. Yang terakhir, cukup minum 1 sampai 2 gelas saja setelah makan. Ya. Selanjutnya, ini makan setelah sholat tarawih ada 2, konsumsi buah atau makanan ringan yang tidak digoreng. Apa itu makanan ringan yang tidak digoreng? Misalnya, ya, misalnya apa? Kentang rebus, ubi boleh, singkong boleh, itu. Atau konsumsi buah-buahan, banyak buah-buahan seperti jeruk, apel, anggur, itu kalau setelah sholat tarawih. Dan jangan lupa minum 1 sampai 2 gelas karena dalam 1 hari minimal 2 liter. Ya, pada saat sahur 2 gelas, pada saat buka puasa 2 gelas, pada saat setelah maghrib 1 gelas misalnya, pada setelah sholat tarawih 2 gelas misalnya. Nanti bangun tidur minum lagi. Pokoknya harus minimal 2 liter dalam 1 hari. Ya, biar metabolisme dalam tubuh kita itu lancar. Masalah-masalah yang tadi juga tidak akan terjadi pada tubuh kita. Terutama seperti susah buang air besar. Itu kebanyakan pada saat bulan puasa seperti itu. Selanjutnya, pada saat sahur, kalau bisa diakhirkan waktunya. Kalau sahur mau hampir imsak itu, ya, diakhirkan waktunya. Yang kedua, harus makan yang cukup memberikan energi. Yang pertama apa? Pilih makanan yang lambat untuk dicerna. Misalkan makanan berserat atau lemak baik. Lemak baik seperti apa? Daging, daging sapi, daging ayam, protein telur. Karena ada lemaknya juga itu telur, protein dan lemak. Terus juga yang berserat, sayuran. Ya, itu. Yang kedua, hindari makanan yang asin. Jangan terlalu asin kalau memasak. Kalau misalnya yang perempuan memasak sendiri, jangan terlalu asin, ya. Terus yang terakhir, hindari lauk yang digoreng karena dapat menimbulkan sakit mah. Kalau misalnya kalian punya sakit mah, hindari lauk yang digoreng. Ya. Yang ketiga, cukup minum 3 gelas air setelah makan. Yang terakhir yaitu pilih sayur yang berkuah. Sayurnya harus yang berkuah. Ya, entah itu bayam, sawi, sayur asem, ya, sayur bening, itu. Selanjutnya, nih, pada saat bulan puasa itu kita harus olahraga. Olahraganya pada saat apa? Setelah sahur. Setelah sahur boleh apa enggak? Enggak. Kenapa? Kenapa? Karena mengantuk.
21 yang bunyinya, wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap masuk masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Ya. Jadi kita makan seadanya. Kalau misalnya memang kalian pengen makan sesuatu, ya. Jadi harus satu macam saja. Kalau misalnya berbagai macam, terus sudah ada di depan kalian, tapi tidak kalian makan semua, itu mubazir. Ya. Jadi pada saat bulan puasa, terutama pada saat buka puasa, itu jangan berlebihan. Jangan membeli sesuatu yang sekiranya tidak kalian makan nanti pada saat buka puasa. Karena godaannya pada saat puasa, pada saat buka puasa itu banyak. Mata kalian pengen ini, pengen itu. Ya. Jadi harus sesuai dengan kemampuan dan harus sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Misalnya satu macam, dua macam saja sudah cukup. Ya. Yang penting dimakan semua. Yang terakhir, smile and your day will be more beautiful. Senyumlah dan